Oke, nama saya Antisnido Handoko. Saya dari Binusian 2025 di kelas, maksud saya di Prodi Entrepreneur Creative Entrepreneurship di kelas LG 76. Saat ini saya akan menjelaskan short run cost dan output decision. Oke, untuk output decision ada tiga spesifik decision, yaitu quantity of output to supply. Dari pihak decision sendiri ada quantity of output to supply yang didasarkan oleh informasi berapa harga outputnya. Terus ada bagaimana cara untuk memproduksi output tersebut, seperti tekniknya apa yang akan digunakan. Dari sisi informasi, teknik itu bisa diproduksi pakai apa, availabilitas. Terus ada the quantity of each input to demand, atau permintaan secara kuantitas. Permintaan secara kuantitas ini dideterminasi juga oleh input dari harga dari input tersebut. Jadi ada yang namanya fixed cost dan variable cost dalam short run itu. Ada juga yang namanya total cost. Total cost itu sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost. Oke. Di sini ada fixed cost and average fixed cost atau FFC. Average fixed cost sama adalah total fixed cost dibagi dengan kuantitas output tersebut. Apabila output itu naik, maka average fixed cost-nya menurun. Oke, seperti yang tadi saya sebutkan, average fixed cost itu sama dengan total fixed cost dibagi kuantitas. Terus ada juga yang namanya total variable cost. Total variable cost itu adalah total dari semua cost yang berbeda, yang bervariabel, dengan output yang short run. Terus ada total, nah ini adalah tabel variable cost. Apabila satu unit itu diproduksi menggunakan teknik A, maka input yang diperlukan seperti K adalah 4, L adalah 4. Maka total variabel asumsinya adalah P sama dengan 2, sementara PK sama dengan 2, sementara PL sama dengan 1, maka total variabelnya 4 kali $2 ditambah 4 kali $1 sama dengan 12. Sementara menggunakan teknik B, kita mendapatkan 2K dan 6L. Apabila 2K dan 6L ini di variable cost, diasumsikan menggunakan total variable cost, maka harganya $10. Dengan itu, teknik B lebih baik daripada teknik A secara produksi karena harganya lebih rendah daripada produksi A. Begitupun juga dengan output kedua. Sementara di output ketiga harganya berubah. Di output ketiga teknik A lebih baik daripada teknik B, yaitu teknik A $24, sementara teknik B $26. Hal seperti ini bisa mempengaruhi biaya produksi yang akan dilakukan secara kuantitas. Ada juga yang namanya marginal cost. Marginal cost itu increase in total cost that result from producing one more unit of output. Marginal cost reflect change in the variable cost. Terus, lebih baik seperti ini. Terus ada marginal cost curve in short run.
declining marginal product imply. Jadi marginal product tuh kalau menurun itu mengimplikasikan bahwa marginal cost-nya itu bakal naik sesuai dengan output. Terus ada variabel seperti ini juga. Maksudnya grafiknya ya, grafik total variable cost dan marginal cost. Slope atau turunan dari TVC itu sama dengan delta TVC dibagi kuantitas sama dengan TVC dibagi 1 apabila kuantitasnya 1 sama dengan delta TVC sama dengan MC. Jadi MC dan TVC itu tidak beda jauh. Terus ada namanya average variable cost. Average variable cost itu total variable cost dibagi dengan kuantitas. Apabila kuantitasnya 2, maka total variabelnya 5 dibagi dengan kuantitasnya 2. Apabila total variable cost-nya $2, sementara cost-nya 2, maka average variable cost-nya 1. Terus ada tabel average variable cost dengan hipotesis seperti ini. Biasanya ini digunakan apabila kita ingin mengetahui berapa variabel biaya rata-rata biaya variabel output produk tersebut. Terus di sini ada equilibrium dari efisi atau average variable cost dan marginal cost. Terus ada ATC atau average total cost. Average total cost ini adalah total cost dibagi kuantitas atau average fixed cost ditambah average variable cost. Jadi ada dua cara. Bisa dengan TC dibagi Q dibagi kuantitas atau efisi ditambah AFC ditambah efisi. Terus ini seperti yang tadi ada grafik-grafiknya. Grafik dari average total cost. Jadi efisi dan ATC, average variable cost dan average total cost itu bisa mendekati, tetapi garisnya tidak akan pernah bertemu. Sementara marginal cost itu bisa bertemu. Ada relationship antara ATC dan MC. ATC dan MC itu sama dengan relasinya sama dengan AVC dan MC atau average variable cost dan marginal cost. Apabila marginal cost itu di bawah rata-rata, di bawah average total cost, maka average total cost akan menurun menuju ke marginal cost dan sebaliknya. Oke, di sini ada konsep cost-nya. Ada beberapa equation seperti total cost, average fixed cost, average variable cost, average total cost, ataupun marginal cost. Jadi kalau representatif market itu bisa tahu. Oke, ada total revenue. Total revenue itu sama dengan harga dikali kuantitas. Apabila harganya 200.000 dan kuantitasnya ada 5, maka 200 dikali 5. 200.000 dikali 5. Terus ada marginal revenue. Marginal revenue itu sama dengan harga. Jadi tidak ada bedanya marginal revenue dan harga. Ini perbedaan cost dan revenue
Oh iya, yang tadi tuh P sama dengan MC itu yang ini. Nah, ini juga ada nih P itu price sama dengan marginal cost. Jadi untuk memaksimalkan profit itu output levelnya harus marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, ini adalah contoh tabel dari analisis profitnya. Jadi apabila industri ini menghasilkan satu produk, maka dia akan rugi $5. Tetapi apabila dia memproduksi 4 produk, si produk industri ini akan atau usaha ini akan mendapatkan keuntungan $20. Tetapi apabila produk ini dalam satu kuantitas ini menghasilkan 5 produk, maka profitnya akan turun. Nah, ini ada short run supply curve bagi di sisi industri ataupun firma. Nah, ini ada konsep-konsep dan terms ada yang ada di short run cost. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih.